nanti dulu deh Pak gitu kan. Oh belum siap gitu. Belum siap tapi minta tambah. Kayak takut gitu kan. Ih, nanti bedak awal gimana gitu kan. Awal itu benar-benar kata dia coba rasain, kan kalau di muka kan pasti kena ke bibir kan Kak. Coba kalau bisa terjadi sama kakek sendiri. Terakhir soalnya badan kakek ini sakit kata dia gitu. Dia juga yang udah ya gimana ya namanya udah keriput gitu kan. Udah letoy tapi ya masih bisa lah gitu. Terus akhirnya main. Oke, kita sebut saja Awa. Awa akan cerita di diare kali ini tentang pengalamannya. Tapi seperti biasa disclaimer dulu ya guys, kalau dicerita ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, bukan untuk dilakukan, tapi hanya untuk dijadikan pembelajaran semata supaya kita terhindar dari hal-hal buruk. Dan ini khusus bagi yang sudah menikah. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, harap di skip dulu video ini, jangan ditonton. Dan kita ambil pelajaran yang bagus-bagusnya. Kalau ada yang jelek-jeleknya dihempaskan aja. Yuk kita sama-sama dengerin. Awa, kamu mau cerita apa di diare kali ini? Iya, di diare kali ini Awa mau cerita. Jadi kan dulu tuh Awa dari SMK di Sumatera. Nah terus Awa pindah ke Jakarta dapat beasiswa kuliah. Pinter dong kamu. Iya, nah terus Hebat. Terus kan ngekos sendirian. Nah, di lingkungan kosan Awa itu banyak ada kayak taruna, pelayaran gitu kan. Nah, terus karena itu Awa udah semester 4. Terus waktu itu Awa mau beli makan siang tuh. Beli makan siang kebetulan banget itu di belakangnya kantor pelayaran. Nah, jadi pas jam makan siang juga, jadi banyak om-om, bapak-bapak pelayaran yang lagi makan siang. Nah, terus pas awal lagi beli lauk, tiba-tiba banget nih ada om-om dari belakang ngikutin gitu. Bikin kayak kertas gitu ke dalam kantong celana Awa di belakang. Nah, terus Awa lihat kan, kenapa Pak gitu kan. Terus kata dia, bapak-bapaknya seperti apa? bapak-bapaknya itu tinggi, hitam manis, terus berbewok juga, terus bulu matanya juga lentik ya kayak orang-orang timur lah gitu kan. Itu sih ya pas awal lihat dia ya nggak gimana-gimana karena awal lihat dia juga kayak wah idaman Awa nih gitu kan, suka yang hitam-hitam gitu. Terus Dan yang tua-tua. iya. Nah terus dia bilangnya udah simpen aja, nanti kamu telepon saya catat nomor saya di situ katanya. Loh buat apa Pak gitu kan? Udah nggak apa-apa gitu. Nah terus akhirnya Awa pulang ke kos, Awa makan, terus Awa baru inget kan, oh iya tadi apa ya gitu kan. Pas Awa buka, ternyata itu uang 100.000 sama kertas itu ada nomor telepon dia. Nah terus Awa chat dong, Awa chat duluan. Halo Pak, ini saya Awa yang tadi pas makan siang Bapak kasih kertas gitu. Terus dia balas, oh iya Awa, Awa sekarang kesibukannya apa gitu kata dia. Terus Awa bilang, oh iya Awa sekarang kuliah gitu kan di sini udah semester 4 gitu. Terus oh ya udah Awa kapan ada waktu kita jalan yuk gitu. Terus Awa bilang, oh boleh Pak gitu kan, karena emang Awa juga sendiri gitu kan, boleh. Akhirnya besokannya kita ketemuan di satu mall deket kosan juga. Terus kita makan dulu tuh, ketemuan. Terus dia bilang, Awa mau nonton gak gitu kan. Oh nonton bioskop Pak, boleh gitu kan. Iya kita nonton bioskop ya, kamu mau filmnya apa kata dia gitu. Terus Awa bilang, saya sukanya sih horor Pak, biar lebih takut aja gitu, menegangkan gitu kan. Kamu seneng yang serem-serem? Iya, nah terus kata dia, oh ya udah nanti kalau misalnya takut peluk saya ya gitu. Oh ya Bapak bisa aja gitu kan, pastilah saya peluk gitu, sambil bercanda. Nah terus akhirnya bapak itu pesan tiket nonton, terus kita nonton. Dia emang sengaja milih di paling belakang yang gelap gitu kan, emang bioskop gelap kan, jadi paling belakang ujung banget pojok. Dan itu juga sepi karena siang, jadi yang emang nonton tuh emang bener-bener kayak cuman 6 orang atau 8 orang. Terus
awal-awal nonton sih masih biasa aja gitu, masih nggak ada ngobrol gitu kan. Terus pas pertengahan film dia tuh bisikin Awa gitu, Awa udah punya pacar belum katanya gitu. Terus Awa jawab belum Pak gitu, padahal sih udah. Nah, terus Pemain juga ya Awa ya. nah Emang Awa seneng sama si bapak-bapak om-om itu? Apa cuman pengen uangnya doang? Apa emang Awa suka sama wajahnya? suka sih, suka sama raut wajahnya karena terus flashback karena pas pertama kali ketemu awal lihat jempolnya dulu kan, wah oke nih gitu kayak ya. Emang kenapa kalau jempol? Setahu awal kalau misalnya jempolnya gede katanya gitu. Udah membuktikan? Udah Terbukti? Nah terus akhirnya pas lagi nonton sama bapak itu dia bilang, oh udah punya pacar belum? Belum Pak gitu kan, dia bisikin. Terus kata dia, Awa mau nggak jadi pacar saya gitu. Terus Awa jawab, lah emang bapak belum punya pasangan, udah umur segini gitu kan. Saya mah udah ada istri, tapi istri saya di kampung. Lagi saya juga kan sendirian di sini, nggak ada temennya gitu. Oh ya udah Pak, saya mau jadi pacarnya gitu. Kok dia makin lama makin nyor gitu. Di bioskop? Iya di bioskop kan. Dia kayak nyium leher Awa gitu. Terus kan Awa geli kan, Pak jangan di sini gitu kan. Bapak ngapain? Udah nggak apa-apa, jangan di sini. Nanti Awa aja yang cariin tempat, jangan di sini gitu kan. Ini tuh nanti ada CCTV. Terus kata dia, gak apa-apa gelap gitu. Jangan Pak, jangan di sini pokoknya. Awa takut kalau nanti ketahuan gimana gitu kan. Udah nanti aja cari kayak apartemen atau hotel gitu kan. Emang Awa tahu kata dia. Nah terus pas udah dia ngomong kayak gitu, tapi dia masih tetap lanjut aksinya gitu. Aksinya ngapain aja? Dia Awa terus sampai pada akhirnya tuh tangannya itu ngegrab Awa. Nah terus Awa bilang, Pak jangan, maksudnya kan kalau depan banget kelihatan banget sama CCTV gitu. Udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Nah dia tetap masih juga dan kan kena sama bewok-bewoknya dia gitu ya. Jadi emang bener-bener geli, terus kayak Awa udah tahan gitu sama dia. Nah terus akhirnya karena Awa udah nggak tahan, kita akhirnya di situ. Kan dia tetap ngeraba terus sampai pada akhirnya dia megang ini bagian Pak. Terus Awa bilang, Pak gitu kan. Terus kata dia tetap udah nggak apa-apa kata dia gitu. Nah, akhirnya Awa buka, kan Awa pakai rok kan, rok pendek gitu. Nah Awa buka short Awa, terus ya udah akhirnya tangan dia itu Awa buka short, buka ya celana pendek Awa buka, terus tangannya itu langsung ke kue apem Awa kan. Nah terus dia langsung masuk tangannya ke situ. berarti kamu ngomong gitu dong? Iya, kelihatan ngomong dong gitu. dari itu kan biasa CCTV ada. Iya. Di bioskop kan ada CCTV. Nah terus itu udah ketau Kak, udah banget di situ, udah nggak mikirin itu lagi kan. Nah terus dia ngambil tangan Awa mindahin ke celananya dia gitu. Dia suruh Awa pegangin punya dia juga. Nah terus akhirnya Settingnya dibuka, terus Awa pegang. Wah itu kan belum bangun ya kan. Ini belum bangun aja udah gede gitu. Gimana bangun gitu. Segede apa say? Gede sih Kak, tapi tuh lebih ke bulat aja gitu, tuh kan. Nah terus Lebar. lebar gitu kan. Terus ya diajarin sama dia gitu. Terus dia bilang, Awa mau nggak gitu kan. Ngapain Pak gitu. Awa mau kata dia gitu. Lah emang gak apa-apa gitu kan. Udah gak apa-apa, berarti ketutupan gitu kan. Nah akhirnya Awa agak jongkok gitu, terus punya dia sampai benar-benar kayak sempet Awa berhenti di situ karena emang pegel banget Kak. Nah terus Awa bilang, Pak tapi ya saya pegel, punya bapak gede gitu. Terus tadi udah nggak apa-apa, justru yang gede itu enak kata dia gitu. Terus ya udah Awa lanjutin, Awa tetap sampai iya. Berarti kamu posisinya gimana? Posisinya tuh Awa di bawah, jadi kan bangku bioskop gini kan. Nah terus Awa di bawah gitu. Kelihatan orang-orang dong.
kamu? Itu gelap sih Kak, kebetulan aku juga pakai baju hitam. Jadi kayak mungkin nggak kelihatan gitu kan. Nah, terus dia masih apa namanya juga sambil megang gitu kan. Terus itu dia emang udah prepare bawa tisu. Dia bawa tisu, terus awal buangnya pakai tisu kan. Terus awal taruh di tas awal. Terus selesai nonton, pas sudah selesai nonton itu dia bilang Enggak takut kamu digerebek atau ketahuan nanti digiring soalnya emang sepi ke kantor polisi. sempet kepikiran ntar kalau ketahuan gimana gitu kan, tapi kayaknya enggak gitu. Nah terus akhirnya kita udah selesai nonton, itu pas udah keluar dari bioskop dia ngasih awal uang tapi dikutel-kutel gitu sama dia. Ini buat awal gitu, pulang. Oh iya Pak, makasih. Akhirnya kita pulang. Dikasih berapa? Waktu itu dikasihnya 500.000. Oke, itu tuh pas kamu Sampai keluar Kak, sampai benar-benar emang keluar gitu kan. terus, Nah, terus kamu kemanain itu? buang pakai tisu. Awal buang pakai tisu, emang tisunya emang banyak kan, jadi emang nggak sampai jatuh atau apa gitu. Emang benar awal buang pakai tisu, terus baru awal simpan ke tas. Tas udah selesai nonton, awal ke toilet, awal buang tisunya. Dan gitu kata dia, pas pulang, awal beneran ada tempat buat main kata dia gitu. Iya Pak, ada kalau Bapak mau gitu. Tapi saya nggak mau kalau misalnya dibayar segitu gitu kan. Kata siapa? Kata Awa, karena kan kemarin dia ngasihnya 500 gitu. Awa nggak mau kalau 500 gitu kan. Terus Awa maunya berapa gitu. Ya pokoknya jangan 500, naikkan dikit lah gitu kan. Masa sama pacarnya sendiri kayak gitu kan. Terus oh ya udah, nanti chat aja di mana sama berapa gitu. Oh iya Pak. Akhirnya Awa pulang, Awa dijemput sama pacar Awa di situ. Terus dia pulang sendiri sampai kos. Sampai kos Awa chat, Pak tempatnya di sini ya gitu. Bisa kan, dia itu kan pelayaran ya Pak. Jadi emang nggak ada kendaraan mobil atau motor. Jadi emang dia kemana-mana naik busway. Jadi Awa carinya juga yang pas dekat sama busway gitu. Di mana tuh? Di daerah Matraman, Jakarta Timur. Terus aku bilang Pak di sini aja ya, soalnya dekat sama busway. Oh iya, itu kok kamu tahu itu, kata dia gitu. Emang kenapa Pak? Soalnya teman-teman saya juga banyak di situ gitu. Itu tuh apa? Hotelnya. Ternyata teman-temannya tuh yang orang-orang pelayaran juga pasti banyak cek. Terus aku bilang enggak Pak, saya tahu dari rekomendasi teman aja gitu kan. Terus besokannya pagi itu jam 9 Awas siap-siap ke sana. Dia udah nyampe duluan di sana karena kan pakai nama dia. Terus Awas datang ke kamarnya. Itu tuh udah kan waktu di bioskop kan gak baju ya Kak. Itu dia udah tinggal pakai anduk doang gitu. Pas Awas buka pintu, ketok-ketok, tok-tok gitu. Terus dia buka. Dia tuh udah pakai anduk doang. Terus apa namanya? Bulu gitu kan. Terus aku di situ udah diam aja, udah besar gila ini gitu kan. Terus dia bilang, aku mau minum apa, kata dia gitu. Enggak Pak, saya air putih aja gitu kan. Oh ya udah, saya turun dulu ke Alfa, saya beli makanan gitu kan. Iya Pak. Nah, terus pas dia turun itu, aku kan emang udah tahu ya maksudnya apa. Terus Awa ganti baju tuh ke kamar mandi, sambil nunggu dia. Dan gitu pas dia naik lagi, dia buka pintu, dia kaget kan. Awa di situ udah cuman pakai apa sih? Gitu loh Kak, sama anduk doang. Loh, kamu ngapain buka pintu, kata dia gitu. Enggak apa-apa Pak, kan apa namanya agak gerah tadi saya dari perjalanan gitu kan. Oh iya. Nah awalnya itu nggak ngapa-ngapain, kita cuma duduk doang di kasur, katanya kita nonton dulu ya, kata dia. Kamu mau nonton apa gitu? Saya sukanya SpongeBob Pak, awal bilang gitu kan. Oh iya udah, kita setel SpongeBob. Udah nonton SpongeBob, terus
ya dia kan ngerangkul Awa gini ya. Jadi Awa senderan di bahunya dia. Senderan di bahunya dia, terus dia bilang, Awa dingin ya gitu. Enggak Pak. Nah dia pegang-pegang ini kan, tapi ini dingin gitu. Enggak apa-apa, Awa suka dingin gitu kan. Kita di sini gini aja, kata dia. Ya terus mau ngapain Pak gitu kan. Nah, kamu nggak mau kayak kemarin gitu. Nanti dulu deh Pak gitu kan. Oh belum siap gitu. Belum siap tapi minta tambah. Duitnya kemarin kurang 500, berarti udah siap dong, say. Terus udah gitu? Udah gitu, dia bilang kita mau ngapain gitu kan. Awal nggak nanya. Terus kata dia, ya udah kita kamu ke kamar mandi dulu gitu. Oh iya Pak. Nah terus Awa bersih-bersih, maksudnya Awa ganti buka Awa tinggal pakai anduk doang. Dan dia gantian juga ke kamar mandi, Awa juga nggak tahu dia ngapain. Nah terus pas itu kamu lebih nyaman dimatiin lampu atau dinyalain lampu, kata dia gitu. Terserah sih Pak gitu, saya mah bebas aja, kalau mau dinyalain ya udah. Oh ya udah kita nyalain aja ya, kata dia. Oh iya. Udah gitu pas itu kita duduk lagi di kasur, duduk lagi bersampingan. Terus dia bilang, saya boleh peluk nggak gitu katanya, saya capek banget, kata alasan dia gitu. Oh iya boleh gitu. Akhirnya waktu sama dia. Terus anduknya Hawa tuh dibuka sama dia. Nah terus bapak ngapain gitu kan. Lah kan kita mau kayak kemarin gitu. Oh iya udah tapi pelan-pelan ya Pak gitu. Oh iya. Nah terus akhirnya kita dia masih tetap kayak kemarin, dia masih leher Awa, masih kayak dia mau hampir Awa. Nah terus Awa bilang, jangan Pak, saya kan kuliah nggak pakai kerudung, nanti dilihatnya gimana gitu kan. Enggak, saya cuma doang, katanya. Akhirnya dia lanjut lagi leher Awa, terus sampai pada akhirnya dia nyampe di akhirnya dia awalnya doang, terus akhirnya dia sepindah Awa, terus dia sambil pegang, jadi yang satu megang, yang satu ngisap gitu kan. Dia suka sama kamu? Iya gitu. Terus kata dia pas dia buka gitu, kata dia punya istri saya nggak sih ini, katanya. Oh masa sih Pak gitu kan. Iya gitu. Nah akhirnya dia tetap ngelanjutin tuh ngisapin Awa, sebelahnya lagi dia pegangin, terus tangannya satu lagi tuh mainin itu Awa, mimel. Nah terus Pak jangan gitu kan, udah nggak apa-apa, kamu nikmati aja, kata dia. Nah ya udah akhirnya tangan dia masuk bola, terus kata dia, kamu mau nggak ilmunya saya lagi gitu kan. Oh ya udah Pak gitu. Nah terus itu Awa juga udah kan, akhirnya punya dia, Awa jadi kita bangun lagi, Awa di bawah posisinya, dia di atas kasur duduk gitu. Terus sampai berapa menit gitu sepin, terus Awa bilang, Pak saya pegel aja ya gitu kan. Lah serius, kata dia gitu. Iya gitu. Akhirnya kita pindah lagi posisi, pindah posisi lagi ke kasur. Terus dia bilang, kamu di atas ya, kata dia gitu. Saya nggak mau di atas Pak gitu kan, saya takut, saya nggak bisa goyang soalnya, Awa bilang. Emang kamu baru pertama? Nggak juga sih Kak. Sebelumnya ada juga. Nah terus akhirnya Awa di bawah, dia di atas kan, tapi nggak langsung masuk, dia masih ngisep Awa sama megangin gitu kan, sampai benar-benar Awa tenang, sampai Awa becek itu. Terus baru dia masuk dia. Itu tanpa terus awalnya itu nggak bisa. Posisi apa? Dia di atas, Awa di bawah, ya nggak biasa gitu kan. Nah awalnya tuh sakit Kak, nggak bisa masuk. Nah terus berarti kamu belum cek dong, belum terang? Enggak, maksudnya badannya tuh emang gede. Nah terus Awa bilang, Pak tunggu dulu, saya sakit gitu kan. Makanya kamu aja gitu kan. Itu awal-awal aja, soalnya punya kamu masih sempit
gitu kata dia. Terus ya udah tuh awal kayak percaya aja, pasrah aja di situ kan. Terus dimasukin sama dia sampai benar-benar di situ sakit banget Kak, tapi enak gitu. Nah terus apa namanya, udah dimasukin sama dia, gede Kak. Buka warnanya apa? Itu ya sama kayak kulitnya sih, warnanya hitam-hitam gitu kan. Terus kalau bulunya nggak yang kayak kita mah kan turun ya, kalau dia tuh nggak yang kayak keriting-keriting gitu loh Kak. Jadi Kayak ikal gitu loh. keriting. Keritingan. Nah terus lucu sih gitu kan. Terus akhirnya masuk, awal tetap dia gitu biar kayak nggak ngerasa banget. Akhirnya dia masuk, dia mainin tuh kan, itu benar-benar sakit. Itu cuman 10 menit kayaknya Kak, cepet banget kan. Itu kan maksudnya awal udah kayak awal udah enak gitu kan. Nah ternyata dia tuh banget. Nah terus awal bilang, pas udah selesai dia ke dalam. Terus awal nggak takut dia keluar dalam? Enggak sih, nggak takut. Nah terus pas dia awal langsung udah bener-bener abis tuh, awal langsung ke kamar mandi buat pipi biar keluar lagi gitu kan. Terus awal bilang pas keluar dari kamar mandi, awal bilang, kok cepet banget Pak gitu. Iya soalnya saya udah lama gak main kata dia, jadi cepet. Nanti kalau kedua juga lama kata dia. Nah terus awal kan udah seneng ya, oh lama nih, enak kayak tadi gitu kan. Terus akhirnya kita nggak langsung main, kita nonton dulu lagi, terus awal bilang, Pak saya mau ke kamar mandi dulu. Pas awal mau ke kamar mandi, dia bilang, saya ikut, saya juga mau pipi. Lah jangan, sendiri-sendiri aja, ngapain berdua gitu kan. Awal kan malu ya gitu. Terus udah nggak apa-apa gitu, jangan Pak gitu. Akhirnya awal ke kamar mandi sendiri, tapi ya firasat awal tuh udah awal kunci pintunya. Nah nggak tahu kenapa bisa dia masuk. Terus awal kaget kan, lah Pak ngapain gitu kan. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi awal nggak tahu cara mainnya kalau di kamar mandi gitu. Terus kata dia, nggak apa-apa nanti saya yang ajarin kata dia. Nah, terus main tuh, belum main sih, maksudnya masih dia terus itu telanjang, dua-duanya telanjang. Terus sambil kan masih berdiri ya Kak, jadi dia bawa berdiri, tangannya juga main gitu kan, meres buat apa, terus apa namanya, tangan yang satunya lagi tuh mainin gitu. Dia tuh emang jago banget Kak, bisa sampai benar-benar awal tuh dia. Udah gitu tangannya juga yang jarinya juga ya lumayan agak gede-gede gitu kan. Nah terus akhirnya awal di situ udah nggak sanggup, terus awal bilang, Pak kayaknya saya udah punya saya gitu kan. Iya bagus nih kata dia gitu. Nah terus dia langsung duduk di kloset, kan klosetnya duduk. Dia langsung duduk. Nah terus kata dia, apa namanya, kamu di atas ya gitu, udah bangun. Nah terus lah saya nggak punya bapak dulu gitu, gak usah ini numpuk lagi, bangun nanti kalau udah tidur lagi susah gitu kata dia. Oh ya udah. Nah terus awal gitu, duduk di atas dia kayak di pangku gitu, terus dia masuk, itu benar-benar masuk banget Kak, emang benar-benar kayak ya kan itu panjang juga sampai benar-benar terasa banget di gitu. Nah terus kata dia, udah awal gerakin kata dia gitu. Akhirnya awal gerakin, nah tapi dia yang bawah. Nah, terus di situ benar-benar banget kan, benar-benar enak banget di situ. Nah terus itu lama. Kamu di atas? Iya di atas. Nah itu lama Kak, nggak keluar kan punyanya. Nah terus kata dia, kita ganti gaya aja yuk kata dia. Gimana Pak? Terus akhirnya awal bangun dari pangkuan dia juga bangun.
terus kan ada wastafel gitu. Nah terus dia nyodorin Awa buat kayak apa sih nunggu. Nah terus Awa saya nunggu nih gitu. Iya kamu nunggu gitu. Nah akhirnya dia masuk belakang. Nah di situ dia bukan kemihnya, tapi yang lain gitu kan. Itu benar-benar Awa bilang, Pak kayaknya salah deh, soalnya itu gitu kan. Oh iya. Nah akhirnya dia keluarin lagi, dia masukin ke nyawa punyanya. Sambil dia pegang, jadi kan Awa megang-megang gitu. Nah terus di situ lumayan lama sih Awa di kamar mandi itu, ada sejam. Jadi dia kayak gitu, benar-benar sampai. Terus kata dia, kamu mau keluarin di mana gitu? Saya udah mau keluar gitu. Terserah Pak, mau di gitu kan. Saya mau di muka aja gitu kata dia. Lah Awa kan nggak pernah ya di muka, kayak takut gitu kan. Ih nanti bedak Awa gimana gitu kan. Nanti Awa cuci muka lagi dong gitu kan. Nah terus akhirnya udah nggak apa-apa gitu, di muka aja. Nah terus tapi kamu pas udah dilepas sama dia yang tadi itu, terus kata dia kamu dulu sebentar kata dia. Dia berdiri, Awa yang jongkok. Jadi Awa yakin. Nah terus kan apa ya, punyanya kan jadi kan Awa nggak bisa nganga gitu kan. Terus nggak sengaja tuh kena gigi Awa emang. Terus kata dia jangan kena gigi gitu kan. Kata dia, saya nggak bisa Pak, gimana gitu. Akhirnya dia ajarin sampai benar-benar menurut dia enak. Terus sampai Awa itu, terus kata dia udah lepas gitu, terus akhirnya dia di muka Awa itu benar-benar kata dia coba rasain, kan kalau di muka kan pasti kena ke bibir kan Kak. Coba rasain kata dia. Terus Awa nurut sama dia. Awa, kok rasanya pahit ya Pak gitu kan. Iya soalnya saya habis minum obat kata dia gitu. Enggak ya, cuman itu. Nah tapi yang lain yaudah akhirnya Awa cuci muka. Setelah itu Awa udah bener-bener capek banget kan. Terus kata dia, kamu udah capek banget, kalau enggak udahan aja gitu. Itu dari pagi, nggak lama Kak, siang kayaknya deh. Nah terus kirain Awa kan bakal sampai malam gitu kan. Akhirnya pas itu Awa bersih-bersih, mandi, cuci muka karena bekas. Nah dia juga itu ikut, masih belum keluar, maksudnya masih mandi bareng gitu. Kira kita mandi bareng. Nah terus dia yang masih iseng juga, masih megangin Awa gitu kan. Nah, terus Awa bilang, jangan Pak, saya udah capek gitu kan. Terus akhirnya udah selesai, Awa mau pulang, udah ganti baju semua. Awa mau pulang, dia terus udah ngasih uangnya juga. Waktu itu dia ngasihnya 1.800.000. Udah gitu kata dia, main lagi yuk sekali lagi gitu kan. Terus Awa bilang, tapi saya mau ngerjain tugas kuliah Pak, soalnya besok saya kan masuk gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya juga masih lama di Jakarta kata dia gitu. Akhirnya Awa pulang, tapi dia masih tetap di itu, di hotelnya sampai besok siang, sampai cek gitu. Sebenarnya ya udah akhirnya dari situ Awa pulang ke kos. Terus setelah itu dia pulang, kamu dikasih uangnya akhirnya? Iya, dikasih uangnya. Nah, tapi itu bukan pengalaman pertama sih Kak, maksudnya sama orang itu. Sebelumnya aku udah sama kakek aku juga digituinnya. Itu pas aku sekolah di Sumatera, kan tinggal bareng sama kakek sama orang tua. Itu di Sumatera aku kelas SMP, kelas 3 SMP. Nah terus itu tuh waktu itu kenapa bisa terjadi sama kakek sendiri? Waktu itu mama kan lagi masak ya di dapur. Nah, terus emang kalau misalnya mau makan siang gitu harus di meja makan gitu. Terus aku yang nyiapin juga. Nah emang aku masih SMP ya, maksudnya pakaiannya masih gimana gitu, masih pakai celana pendek, pakai kaosan doang gitu kan, di rumah doang gitu. Nggak mikir kayak orang bakalan macem-macem.
Nah akhirnya aku nganterin makanan ke meja makan. Di situ cuman di meja makan itu cuman ada kakek doang. Terus aku nganterin, ini kan meja makan nih ada kulkas gitu kan. Tiba-tiba kakek bangun gitu kan. Terus itu emang kakek udah pakai tongkat kan. Nah, terus dia langsung bilang, dek sini dulu, kata dia gitu kan. Terus aku jawab, aku tuh manggil kakek tuh tuan gitu kan kalau di sana. Oh, tuan. Iya. Terus aku bilang, kenapa tuan gitu kan. Sini dulu, tuan mau ngomong, katanya gitu. Oh, ngomong apa gitu kan. Di situ rasanya tuh udah beda, Kak. Maksudnya bukan kayak kakek yang aku kenal gitu kan. Terus dia langsung bilang, sekolah gimana gitu kan. Alhamdulillah sekolahnya aman gitu kan, nggak ada apa-apa. Nah tapi tuh jadi kan berdirinya tuh di pojokan kulkas gitu ya, nggak kelihatan gitu sama lalu lalang ruang TV, karena dapur ke ruang makan juga agak lumayan gitu kan, lumayan jauh gitu. Nah terus di situ kakek langsung nyodorin aku ke samping kulkas, langsung nyodorin, terus dia langsung nyimin gitu, langsung nyium. Nah aku di situ kayak geleng-geleng gitu kan, nggak mau apa gitu kan, aku kan masih SMP nggak ngerti ya. Nah terus kata kakek aku, nggak apa-apa itu bentuk kasih sayang katanya. Nah, terus aku kayak oh gitu. Nah terus akhirnya kakek cium aku gitu kan. Di situ aku kayak oh rasanya kayak gini gitu kan, karena kan sebelumnya saya pernah nonton film-film kan Kak. Dia kakek cium aku, terus tangannya juga udah kedai kan, udah terus di situ tiba-tiba tuh lagi kayak gitu, mama tuh ada suara mama lagi jalan gitu kan. Di situ langsung buru-buru langsung kayak refleks kayak berjauhan gitu loh. Nah terus pas mama datang, aku nggak cerita ke mama karena emang karena kan kata kakek bentuk kasih sayang gitu kan, jadi aku nggak cerita gitu. Terus mama udah siapin makanan, akhirnya kita makan bareng. Nah terus mama bilang, mama mau jemput kakak dulu sekolah. Kakak waktu itu sekolah SMK. Itu posisinya siang sih, jam 1-an gitu. Mama jemput kakak, dan otomatis kan aku berdua dong sama kakek di rumah. Terus selesai makan, aku cuci piring segala macam. Terus kata kakek, jadi kan kalau dulu tuh emang suka mijitin kakek kan, tapi di ruang TV gitu. Nah habis cuci piring aku mijitin kakek ke ruang TV. Terus kata kakek, di kamar aja soalnya badan kakek ini sakit, kata dia gitu. Oh ya udah kek, di kamar. Nah akhirnya kita ke kamar. Aku masuk duluan, nah kakek belakang kan. Nah tapi kakek kunci pintu di situ, aku kunci pintu. Nah terus dia langsung kayak tadi aku di situ, aku yang ngebales juga gitu kan ya. Kenapa ngebales? Ya karena kan maksudnya karena kan katanya tadi bentuk kasih sayang gitu kan. Ya oh udah. Jadi kamu mau menunjukkan kasih sayang juga sama kakek gitu. Nah terus akhirnya udah itu, nah kakek bilang buka aja. Nah aku di situ kayak mau ngapain gitu kan. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, nanti Ade tahu sendiri gitu kan. Nah akhirnya aku nurut aja, aku buka baju. Terus kakek langsung masih juga megangin, terus sampai ke itu posisinya aku di kasur tuh aku duduk, kakek tuh yang berdiri gitu sambil itu tongkat udah nggak dipakai Kak, itu tongkat di depan kamar mandi gitu. Nah terus aku sampai ke dicin, terus tangannya juga yang mau mana, terus aku bilang emang harus dibuka gitu kan. Iya buka aja gitu. Akhirnya aku juga ikutan buka, terus aku kayak udah kepikiran kayak aku kayaknya mau digini kan, gimana ya? maksudnya mau dimain, maksudnya di itulah. Nah terus akhirnya aku buka juga,
Terus kakek juga buka. Terus kakek bilang, coba itu kayak kata dia gitu kan, gimana caranya, terus diajarin, dimainin aja gitu kan, dimainin lidahnya. Terus aku yang pin itu apa, disuruh kakek tuh, kata dia udah pin aja, dimainin lidah, kayak gitu. Nah aku ngelakuin dong apa yang diajarin, aku pin, aku mainin lidahku di situ. Nah terus itu kamu perasaannya gimana yang kamu rasain? itu aku nggak ngerasain apa-apa Kak, karena aku yang ituin kakek kan. Terus nah di situ kakek langsung dorong aku ke kasur, jadi kayak posisinya aku yang tiduran setengah tapi nggak semua gitu tiduran, kakek masih tetap berdiri, terus kakek yang kayak apa sih, kayak niban gitu kan. Nah terus kakek gantian kayak apa, di leher, terus akhirnya ke itu kakek apa, sampai benar-benar kayak aku udah benar-benar ngerasa kayak rasanya tuh beda gitu, karena kan aku nggak ngerti ya gimana gitu. Nah terus di situ kakek isiin, terus apa namanya, di aku kan waktu itu kan kakek kan juga yang giginya udah nggak utuh gitu kan, jadi rasanya gimana gitu. Tepin, terus tiba-tiba tangannya kakek udah nyampe ke itu aku. Nah, terus aku bilang, itu diapain gitu kan. Terus kata dia, nanti Ade tahu sendiri. Dia jawabnya selalu kayak gitu kan. Akhirnya doang tuh atasnya, enggak dimasukin, dia mainin apa sih, kayak aku gitulah gitu kan, mainin di atasnya gitu, dimainin sama dia. Terus aku di situ yang udah langsung kayak spontan kayak ngomong gitu kan. Nah terus dia langsung aku kayak lagi, terus sambil megang-megang di gitu. Nah terus ternyata tuh lagi kayak gitu kan, si kakek bilang, kakek mana nih ya, nanti kamu tahu sendiri apa yang bakalan terjadi gitu kan. Oh iya, aku nurut aja di situ. Baru dia udah buka semua, baru mau masuk, tiba-tiba ada suara motor di luar, dan itu mama aku kan. Di situ langsung buru-buru apa, pakai baju lagi gitu kan. Semuanya benar-benar kayak pura-puranya tuh aku sama kakek tuh nggak. Aku keluar dari kamar, terus mama sama kakak nyampe rumah, terus pas sampai rumah bilang kayak ke rumah itu cuman ngambil apa namanya, berkas kakak yang mau difotokopi. Jadi dia cuman ngambil terus pergi lagi gitu kan. Terus oh iya ma gitu, itu kakek masih di kamar, cuman aku doang yang keluar. Mama pergi lagi. Nah aku kan rencananya nggak mau ngelanjutin ya, tapi kayak kok kakek nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya aku masuk lagi ke kamar kakek, terus tutup lagi, terus kakek nanya, ngapain tadi mama gitu kan, ngambil ini berkas yang buat difotokopi gitu. Oh, nah terus akhirnya dia langsung nyodorin aku lagi ke tembok, lagi. Nah terus sampai pada akhirnya sama dia celana semua, terus apa namanya, sampai dia ciper, sampai mini kan. Nah terus dia bilang, coba adek belajar ini gitu kan, gimana caranya gitu kan, enggak kayak makan es krim gitu kan. Nah terus aku sepin. Nah setahu aku kalau makan es krim kan dijilat-jilat ya kak. Nah di situ terus kata dia, jangan itunya aja, ininya juga apa, telurnya juga, kata dia gitu kan. Nah terus aku yang pin juga, aku nyotin juga di situ sepin. Terus kata dia, udah deh Adi tiduran aja, kata dia gitu. Nah aku ya udah, aku nurut aja kan, aku tiduran juga di situ. Aku tiduran, terus kata dia langsung mau masuk di situ, tapi sama dia tuh dibasahin dulu pakai air ludah.
aku nggak ngerti kan biar kenapa gitu, mungkin biar basah gitu. Pokoknya punya dia tuh diludah sama apa air liurnya. Terus banget Kak. Aku bilang kayak sakit gitu kan. Terus gak apa-apa, tahan aja, tahan, jangan berisik, nanti tetangga denger gitu kan. Tapi sakit gitu kan. Nah, akhirnya dia tetap apa namanya kan. Di situ aku udah ngerasa udah kayak, karena emang udah banget masuk gitu, jadi udah nggak ada ngerasa lagi, tapi tetap Jadi di sama kakek. di kakek. Terus akhirnya Rasanya? rasanya awalnya kayak gitu, yang kakek juga yang udah ya gimana ya namanya, udah keriput gitu kan, udah letoy tapi ya masih bisa lah gitu. Terus akhirnya main kakek tapi keluar tuh. Nah terus kata dia, langsung dia bilang jangan bilang siapa-siapa ya gitu kan. Apalagi mama gitu, duduk di samping kayak kakek minta maaf ya gitu. Kakek hilaf gitu. Terus kata aku, emang kayak gitu tuh ngapain gitu kan. Nanti kalau kamu udah gede juga udah tahu gitu. Terus aku bilang, oh ya udah gak apa-apa, aku kan nggak tahu ya Kak kalau itu perbuatan dosa atau gimana gitu kan. Akhirnya pas udah nggak lama itu mama pulang gitu. Kamu nggak bilang sama mama? Enggak. Dan kakek melakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali? Kalau kakek melakukannya itu cuma sekali itu aja. Setelah itu dia nggak ini lagi sama kamu? Enggak, karena kan emang kakek istrinya banyak, jadi dia langsung dari itu lebih sering pulang ke istri keempatnya. Oke. Nah setelah kamu beranjak dewasa, kamu tahu bahwa si kakek itu berarti melecehkan kamu lah. Iya. Tahu. Tahu. Kamu marah nggak sama kakek? Dibilang marah juga marah sih pastinya, kesel gitu. Kenapa gitu kan? Karena kan maksudnya kakek juga tahu cita-cita aku apa gitu kan. Kenapa? Cita-cita kamu apa? Pengen jadi polwan Kak. Nah, jadi aku juga maksudnya kenapa diginiin gitu kan. Aku kan jadi polwan tuh katanya harus tes itu gitu kan. Sedangkan aku udah nggak kayak gitu. Dan makanya karena itu aku ngerasa aku udah nggak kayak gitu, udah nggak ada apa namanya, udah nggak harus yang ada dijaga lagi gitu kan. Makanya aku juga bisa berani sama bapak-bapak pelayaran itu. Oke, jadi ini bener-bener kamu masih SMP dan kamu masih belum cukup umur pada saat itu. Dan kalau misalnya ini terjadi sama teman-teman tuh wajib lapor dan wajib speak up, karena itu adalah bentuk pelecehan itu dilakukan oleh seorang kakek kandung, apalagi itu orang lain ya. Dan boleh melapor gitu loh, karena apa? Kamu kan di situ dirugikan, ibaratnya masa depan kamu yang tadinya menggapai cita-cita gak bisa karena hal tersebut. Nah setelah itu kalau bisa ya orang tua kamu tahu. Karena apa? Jangan sampai dia hilaf untuk kedua kalinya, mungkin bukan dengan kamu, dengan cucu-cucu yang lain atau segala macam gitu ya. Karena ini kejadiannya juga udah lama. Jadi edukasi untuk kita bahwa kita ibaratnya walaupun tinggal serumah dengan saudara kandung itu tetap harus hati-hati, karena kan namanya hilaf atau syaiton itu bisa masuk kapanpun dan dimanapun kalau melihat. Dan juga tetap kita harus waspada dengan berpakaian yang lebih rapi, kemudian kamar dikunci, dan kalau bisa juga jangan satu rumah lah kalau sama yang bukan muhrim itu. Kalau dari kamu sendiri pesan dan wejangan dari kamu supaya teman-teman nggak mengalami seperti kamu, apa pesannya untuk penonton setia Diare? Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya masa lalu yang kayak gitu, ya mungkin masa lalunya kenanya pas belum, maksudnya di bawah umur gitu kan, ya udah terjadi ya, mau gimana, tapi kita tuh harus tetap semangat dan jangan mengulang lagi dengan hal yang sama. Maksudnya udah hancur pas kecil, tapi pas
ngerasa udah nggak lagi nih gitu kan, mau Malah ngelakuin tambah bandel. malah tambah bandel. Itu jangan, nanti yang ada tuh malah makin nyesel gitu. Gitu Bu, karena emang aku juga udah nggak lagi kan sama yang pelayaran itu, karena emang ada satu kena penyakit gitu. Siapanya? Akunya. Penyakit apa? Jadi tuh di setiap main tuh selalu sakit kan. Nah, tuh sampai pada akhirnya tuh Itu harus ke dokter, bukan Iya, bisa ke disuntik dokter. antibiotik, antivirus atau anti apapun. lebih ke suntik antibiotik sih. Dan itu bisa sembuh. Bisa, Dan alhamdulillahnya. yang penting kamu jangan tambah lagi. Iya, kan? gitu. Ini kan dengan sembarang orang. Dan kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang kamu nggak inginkan, tapi kamu dibohong-bohongi, itu namanya pidana. Kamu bisa lapor ke polisi yang berwajib gitu ya. Jangan sampai ada korban-korban lainnya, apalagi keluarga sendiri. Iya. Pokoknya sukses buat kamu. Semoga kamu bisa menemukan pacar atau jodoh yang baik. Jangan cari yang playboy, yang aneh-aneh, supaya kamu bisa terkontrol, masa depan kamu juga bisa terjamin. Seperti itu ya, hati-hati dalam memilih teman dan bergaul ya. Iya. Terima kasih ceritanya. Iya, terima kasih.